Good morning. Haleluya. Puji nama Tuhan. Wow, setiap kali saya diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa bangun di pagi hari, kata yang selalu saya ucapkan kepada Tuhan adalah, Tuhan, terima kasih karena aku masih ada hari ini. Untuk itu, semua jemaat, ayo katakan kepada Tuhan, terima kasih aku masih ada hari ini. Amin. Haleluya Tuhan, terima kasih. Oh Bapa, terima kasih untuk hari yang luar biasa. Terima kasih untuk waktu di mana kami ada hari ini. Bukan kuat dan bukan gagah kami, tapi semua karena Tuhan. Kami menyerahkan seluruh keluarga kami dalam tangan-Mu. Luputkan mereka daripada yang jahat. Luputkan mereka dari setiap jerat perangkap maut Tuhan, ataupun perangkap-perangkap manusia yang mencelakakan. Luputkan mereka semua ya Tuhan. Dan bawa hati mereka senantiasa tertuju kepadamu ya Tuhan Yesus. Bawa mereka untuk mereka senantiasa mengandalkan Engkau. Hati mereka selalu haus dan lapar kepadamu. Berkati Tuhan, berkati dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Oh Yesus, terima kasih. Bermazmur bagimu, mulialah namamu. Yesus, aku memujimu. Tanganku ku angkat padamu. Masuk dalam hadirat-Mu. Rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu. Yesus, aku menyembah-Mu. Hosana, Hosana, aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Haleluya. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian. Bermazmur bagimu, mulialah namamu. Yesus, aku memuji-Mu. Tanganku ku angkat padamu. Masuk dalam hadirat-Mu. Rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu. Yesus, aku menyembah-Mu. Mari jemaat. Hosana, Hosana, aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Hosana, Hosana, aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyembah Engkau. Kami memuji namamu selamanya. Oh
Hosana, Hosana hanya bagimu. Doa nyanyian syukur, doa pengagungan hanya bagimu. Hosana, aku memujimu. Haleluya, haleluya, aku menyembahmu. Hosana, Hosana, aku memujimu. Haleluya, haleluya, aku menyembahmu. Aku menyembahmu, oh Yesus. Aku mencintaimu. Terima kasih Tuhan. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu buat Raja yang berkuasa dalam kehidupan kami. Hosana bagimu, sebab tiada Allah Tuhan seperti nama Yesus. Engkau Tuhan yang sungguh baik. Engkau Bapa yang teramat baik. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Segala pujian syukur bagimu. Oh, terima kasih Bapa. Tuhan, nyatakan isi hatimu bagi kami pagi ini. Kami mau melangkah di dalam kebenaran-kebenaran-Mu. Kami gak mau keluar dari tuntunan-Mu. Kami perlu firman-Mu yang akan menerangi langkah-langkah hidup kami. Kami perlu firman-Mu yang akan memberikan nasihat bagi kami. Kami perlu firman-Mu yang akan mengajari kami bagaimana kami harus bertahan, bagaimana kami harus bertindak, bagaimana kami harus diam, bagaimana kami harus melangkah. Firman-Mu itulah yang kami perlukan ya Tuhan. Untuk itu Bapa, di dalam kami memulai aktivitas kami di hari ini, biarkan firman-Mu itu sungguh-sungguh menguasai hidup kami, menguasai pikiran, perkataan dan juga tindakan-tindakan kami. Bahkan setiap keputusan kami juga dikuasai, dipengaruhi oleh firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Urapi hamba-Mu Tuhan, dan juga urapi setiap umat-Mu demi nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saya mengajak kita membaca dari 1 Petrus 2 ayat 12 sampai dengan yang ke-13. Tema kita hari ini adalah hidupmu adalah kesaksianmu. Yes. Apa yang menjadi kesaksian kita? Hidup kita. Mari kita baca firman Tuhan. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi. Saya mengajak kita memperhatikan beberapa kata yang ada di dalam firman Tuhan ini. Yang pertama, milikilah cara hidup yang baik. Oke. Yang kedua, supaya mereka melihat perbuatan-perbuatanmu yang baik. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, supaya mereka mempermuliakan atau memuliakan Allah. Wow. 3 kata ini menjadi sebuah kata yang sangat penting di dalam pembacaan kita hari ini.
terutama yang berhubungan dengan tema kita. Bagaimana sesungguhnya Rasul Petrus mengingatkan kepada semua kita, termasuk saya sebagai seorang hamba Tuhan, saya yang sedang berkhotbah, saya juga diingatkan bahwa sebagai orang-orang pilihannya Allah, sebagai bangsa yang terpilih, sebagai imamat yang rajani, kita harus memiliki gaya hidup yang baik, gaya hidup yang benar di tengah-tengah orang yang belum percaya. Karena saya mau mengatakan kepada setiap kita, kalau kita ada di sebuah tempat, kita ada di sebuah lingkungan yang mana mungkin mayoritas itu belum percaya, kalau kita ada di situ artinya Tuhan punya tujuan. Amin. Jangan pernah merasa dirimu dibuang, jangan pernah merasa dirimu dilupakan, jangan. Karena sesungguhnya Tuhan itu punya rencana. Ketika Tuhan tetapkan saya berada di sebuah pelayanan yang mayoritas memang yang ada di provinsi ini adalah mayoritas orang-orang yang dikasihi Tuhan juga, walaupun belum seiman, tetapi saya tahu bahwa saya ada dengan tujuan Tuhan yang harus saya genapi. Mungkin engkau saat ini sedang berada di sebuah kantor, hanya engkau satu-satunya anak Tuhan di situ. Saya mau berkata, jangan minder, jangan takut, ya, jangan berkecil hati. Kalau Tuhan tetapkan engkau di situ, Tuhan taruh engkau di situ, berarti Tuhan punya tujuan lewat kehidupanmu. Supaya apa? Supaya melalui hidup kita ini boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang. Melalui hidup kita ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Rasul Petrus mengerti hal itu dan dia mendorong kepada setiap kita supaya hidup kita ini loh yang katanya sebagai anak-anak Tuhan itu betul-betul boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Karena perbuatan Tuhan yang besar itu betul-betul harus disaksikan kepada orang banyak. Ya, perbuatan Tuhan yang besar harus disaksikan kepada mereka yang percaya kepada Yesus. Yang hari-hari ini mungkin mereka sudah semakin jauh dari Tuhan. Kita harus saksikan perbuatan Tuhan yang besar kepada mereka. Tetapi yang kedua, perbuatan Tuhan yang besar juga harus kita saksikan kepada siapa? Orang-orang yang belum percaya. Yes. Dan saya mau mengingatkan kepada setiap kita bahwa kekuatan yang utama di dalam kita menceritakan perbuatan-perbuatan Yesus bukan indahnya kata-kata yang berhasil kita ucapkan. Bukan begitu berharganya kata-kata yang kita susun sehingga itu menyenangkan telinga orang. Bukan itu. Tetapi hidupmu ini loh betul-betul menjadi kesaksian sesuai dengan apa yang engkau ucapkan. Kita memang harus bersaksi tentang nama Yesus. Tetapi hari ini saya mau menekankan bahwa hidup kita ini juga adalah kesaksian kita untuk banyak orang. Hidup kita ini juga adalah kesaksian untuk keluarga kita. Hidup kita ini juga adalah kesaksian untuk rekan-rekan bisnis kita. Hidup kita ini juga adalah kesaksian buat orang-orang yang ada di dalam kehidupan kita. Hidup kita, yes. Makanya itu pemahaman ini harus betul-betul kita miliki di dalam kehidupan kita sebagai warga kerajaan Allah. Amin. Haleluya. Kita harus bersaksi lewat perkataan kita, tetapi kita juga harus mampu bersaksi lewat kehidupan kita. Wow. Makanya itu saya mau mengingatkan kepada setiap kita bahwa milikilah cara hidup yang baik dan benar di tengah-tengah dunia ini. Dalam engkau melayani, melayanilah yang baik dan benar. Amin. Dalam engkau berbisnis, berbisnislah yang baik dan benar. Ya, saya itu selalu sedih. Saya sebagai seorang hamba Tuhan, pendeta, gembala, ya, pengkhotbah, saya itu sedih ketika saya melihat ada satu kasus yang melibatkan anak Tuhan. Mau kasus apapun itu, kapanpun. Tapi ketika saya mendengar, ketika saya melihat, itu saya sungguh sedih. Sedihnya apa? Sedihnya itu begini loh.
Kalau saya sebagai seorang bapak, anak-anak saya melakukan satu kesalahan, ya, yang sedih itu juga saya sebagai bapak mereka. Yang malu itu juga saya sebagai bapak mereka. Nah, kalau kita berbuat kesalahan, yang malu, yang sedih itu siapa sih? Bapak. Nah, yang membuat saya justru semakin terpukul adalah apa? Bagaimana kita harus mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita itu nanti kepada Tuhan. Makanya itu ayo jemaat, warga kerajaan Allah. Sekali lagi saya mau berkata, denominasi kita boleh beda, gak masalah. Yang penting Tuhannya Yesus deh, gitu aja. Tetapi saya cuma mau ingat, jaga hati, jaga sikap, jaga attitude-mu, jaga etikamu, milikilah karakternya Kristus di dalam segala perbuatan-perbuatanmu. Ayo jaga hidupmu tetap murni di hadapan Tuhan. Amin. Jaga hidupmu untuk mendapatkan keuntungan itu sesuai dengan cara-cara yang memang seharusnya seperti itu gitu loh. Jangan kau mengambil keuntungan melewat cara-cara yang melanggar firman. Alkitab udah jelas tadi bilang, ya, bagaimana kita harus taat kepada semua lembaga manusia. Kita harus taat kepada raja-raja. Itu R kecil ya, artinya penguasa-penguasa yang ada di dunia. Ya, kita harus taat kepada pemerintah, baik itu pemerintah pusat, pemerintah provinsi. Kita harus taat. Kita harus lakukan cara-cara yang sesuai dengan peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan. Nah, ada banyak orang itu kadang-kadang berpikir begini, waduh, kata-katanya begitu rohani. Sebentar-sebentar bahasa roh, sebentar-sebentar nyebut nama Yesus. Bahkan ada yang latah, ya, kena apa dikit, darah Yesus, nama Yesus, langsung gitu. Ya, wah, suka banget menyebutin hal-hal seperti itu. Tapi sayang, hidupnya nggak seperti apa yang dia ucapkan. Saya jadi teringat satu firman Tuhan, saya akan bacakan buat kita semua. Kisah Rasul 11 ayat yang ke-24. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Perhatikan ini, saya nggak akan menyinggung tentang penuh Roh Kudus dan iman. Saya akan menyinggung kata pertama yang ditulis dalam firman Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik. Nah, kata baik di sini bukan hanya sekedar dia suka menolong orang, bukan hanya sekedar dia suka melayani, bukan hanya sekedar dia suka mendoakan orang, bukan cuma itu. Tapi kata baik di sini kalau kita mempelajari dari bahasa aslinya itu memiliki pengertian apa? Barnabas punya etika, attitude, karakter Yesus. Wow, luar biasa loh. Jadi saya dulu berpikir bahwa orang baik itu adalah orang yang suka nolong orang. Ya, itu baik, itu bagus. Tetapi kata baik di sini adalah bagaimana hidup kita ini punya attitude, karakter, etikanya Kristus. Wow. Makanya saya jadi teringat satu lagu, berikan ku hati seperti hatimu, gitu kan? Berikan ku mata seperti matamu, berikan ku tangan, berikan ku kaki seperti apa? Seperti kaki dan tanganmu. Artinya apa? Wow, segala manifestasinya Yesus ada dalam hidup kita. Sehingga ketika itu kita mengerti, kita akan dikenal orang sebagai orang yang baik. Dan orang akan datang kepada Yesus. Wow, haleluya. Kalau engkau masih marah ketika engkau dihianati, engkau marah dan akhirnya engkau berbuat dosa, engkau membunuh orang, engkau menyiksa orang, engkau mematikan karir orang, maka saya mau berkata dalam kehidupanmu, belum ada Yesus. Hari ini mari, orang boleh berbuat apa saja kepada kita. Tapi ingat, semakin ditekan, yang muncul harus Yesus. Semakin Thomas ditekan, semakin Thomas diinjak, semakin Thomas dihimpit, yang muncul haruslah Yesus. Haleluya.
ada banyak orang di luar sana membutuhkan nasihat dan kata-kata Yesus. Dan biarkan lewat hidupmu, lewat hidup saya, itu semua mampu kita lakukan. Haleluya. Mari awasi terus diri kita. Biarkan hidup kita terus mampu menyuarakan suara kebenaran. Jangan sampai hidup kita menyebarkan bau busuk yang mengganggu banyak orang. Jangan sampai hidup kita menjadi penghambat bagi tegaknya kerajaan Allah di muka bumi ini. Hati-hati loh. Kerajaan Allah bisa terhambat lewat kelakuan kita. Seharusnya orang itu bisa bertobat. Seharusnya wilayah itu bisa dimasuki Injil. Tetapi karena kita orang yang hanya memiliki bau busuk, dalam pengertian apa? Karakter kita busuk, cara bisnis kita busuk, akhirnya orang-orang di sekitar situ menolak Yesus. Karena apa? Karena perbuatan kita. Kita sudah menjadi penghambat kerajaan Allah. Untuk itu perhatikan hidupmu, perhatikan keluargamu, perhatikan pelayananmu, perhatikan bisnismu. Dan saya mau berdoa dan mengajak setiap kita supaya hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Wow, amin. Mari kita praktekkan hari ini. Dan saya mau berkata, bukan cuma Bapak Ibu Saudara yang mempraktekkan, saya pun juga akan terus mempraktekkan ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk waktu ini. Aku berdoa melepaskan segala berkat yang terbaik atas umat-Mu hari ini. Berkat di dalam nama Allah Bapa, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, turun atas setiap umat-Mu. Diberkatilah mereka berlimpah-limpah. Dan jadilah mereka orang-orang yang dewasa, memiliki pikiran, karakter dan tindakan Yesus, attitude dan etikanya Kristus. Dan biarkan sungguh hidup mereka adalah kesaksian mereka. Tuhan, aku berdoa, kalau ada di antara mereka yang sedang mengalami sakit hati, Engkau berikan penghiburan. Kalau ada di antara mereka yang harus terus hidup di dalam ketaatan, dorong mereka untuk mereka tetap ada dalam ketaatan. Kalau ada di antara mereka harus terus Tuhan menyatakan perkataan-perkataan yang baik, Engkau juga mengajar mereka untuk mereka terus mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Aku berdoa sekali lagi, lindungi mereka daripada yang jahat. Demi nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. God bless. Tuhan memberkati.